Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Baiklah, langsung saja ke materi. Pengertian pajak kota. Sebelumnya, secara umum, pajak merupakan iuran wajib yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran umum sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Lalu, pajak kota merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah daerah setempat kepada penduduk atau pelaku bisnis yang beroperasi pada wilayah tersebut. Pajak ini biasanya digunakan untuk membiayai layanan dan proyek infrastruktur di tingkat kota, seperti jalan, taman, sekolah, dan layanan publik lainnya. Besarnya tarif pajak kota dapat bervariasi tergantung pada aturan atau kebijakan setempat, dan pajak kota ini penting karena memberikan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah kota untuk menyediakan layanan penting kepada penduduknya dan untuk membiayai pembangunan lokal. Selanjutnya, kita memasuki jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota terdapat 11 jenis. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang tercantum pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua ada pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, dan tarif pajak restoran ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, yang dimana tercantum pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang dimana hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dan tarif pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, yang tercantum pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, yang dimana reklame ini merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Dan tarif pajak reklame ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, yang tercantum pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalannya ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Dan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%, yang dimana ini semua tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keenam ada pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang dimana parkir ini merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Dan tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%,
yang tercantum pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketujuh, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik yang bersumber dari alam di dalam atau permukaan bumi, untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan merupakan mineral bukan logam batuan yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak mineral bukan logam ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25% yang tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedelapan ada pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, yang dimana air tanah ini merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di dalam permukaan tanah, dan tarif pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kesembilan ada pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang tercantum dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-10 ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, yang dimana perolehan hak atas tanah dan bangunan ini merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan, dan tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% yang tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang terakhir, yang ke-11, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, yang dimana tarif pajak sarang burung walet ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, yang tercantum dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu ada sistem pemungutan pajak Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2018 tentang cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik, dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan secara online, di mana sistem online ini merupakan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik. Terdapat surat pemberitahuan pajak daerah atau yang disingkat dengan SPTPD, yang merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Elektronik surat pemberitahuan pajak daerah atau yang disingkat dengan ESPTPD merupakan fasilitas yang disediakan oleh BPPRD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dan retribusi daerah Kota Jambi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengidentifikasian potensi pendapatan, yang dimana pemerintah daerah akan mengidentifikasi sumber-sumber potensial untuk mendapatkan pendapatan, seperti pajak daerah, pungutan, royalti, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perumusan kebijakan. Berdasarkan potensi pendapatan yang telah diidentifikasi, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan terkait jenis dan tarif pajak atau pungutan yang akan dikenakan. Yang ketiga, penyusunan peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah akan dibuat untuk mengatur tentang jenis, tarif,
objek, subjek, dan tata cara perhitungan, serta pemungutan pajak atau pungutan tersebut. Yang kelima, dilakukannya pengumuman dan sosialisasi. Peraturan daerah yang sudah disusun akan diumumkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Sosialisasi penting dilakukan agar wajib pajak atau pihak yang terkena pungutan mengetahui dan memahami kewajiban mereka. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemungutan dan penyetoran. Wajib pajak atau pihak yang terkena pungutan akan membayar pajak atau pungutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka akan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah. Dan yang keenam, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan pengawasan. Pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak atau pungutan untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa terdapat 11 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Sekian penjelasan dan pemaparan saya mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Semoga pemahaman ini dan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.